Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Wanti. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2024 di UIN Suska Riau. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UKIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak, sehat? Sehat, Bu. Coba sebelum kita mulai pelajaran, cek dulu kebersihan kelasnya. Ada sampah dibuang, bajunya kurang rapi, tolong dirapikan ya. Sudah, nah coba duduknya rapi. Oke. Baiklah, ketua kelasnya mana ketua kelasnya? Yang mana satu nih ketua kelasnya? Oh, ini wakil nih Pak. Oke, ketua kelas aja dulu ya. Kita berdoa sebelum belajar dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Ya dunia, siap. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Sudah mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen tunjuk tangan ya. Ya, rahmatnya hadir. Yoga, Aidul, Nabila, Anita, hadir semua ini ya. Alhamdulillah, semoga pertemuan berikutnya juga semuanya hadir. Baiklah, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya tentang pelajaran sebelumnya. Sebelumnya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Pengertian amanah dan jujur. Pengertian amanah dan jujur. Apa itu amanah? Sesuatu yang Sesuatu dilakukan, obat dijaga gitu ya. Oke. Lagi, kalau jujur, jujur adalah berkata apa adanya. Berbohong maka kita berkata itu berbohong itu. ya berarti jujur artinya tidak berbohong ya. Berkata apa adanya Bu. Ribet ya. Iya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran kita. Menurut kamu apa itu sholat atau sholat gerhana? Terima kasih. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan pengertian sholat gerhana, istisqa dan jenazah. Menjelaskan tata cara sholat gerhana, istisqa dan jenazah. Lalu menjelaskan hikmah dari sholat gerhana, istisqa dan jenazah. Selanjutnya sholat gerhana. Setiap sholat gerhana adalah sholat terbagi menjadi dua. Ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Ya Rahman? Oke, sholat gerhana di dalam fikih Islam dikenal dengan istilah sholat subaih, yang berarti sholat gerhana atau sholat yang dilakukan pada sholat. Jadi jadinya matahari atau gerhana bulan.
adalah sholat yang dilakukan ketika gerhana bulan terjadi. Untuk sholat gerhana memuakan atau sangat dianjurkan. Pelaksanaan yang digunakan secara berjamaah. Demikian sholat gerhana boleh dilakukan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Oh, jadi sholat gerhana itu boleh dilakukan berjamaah atau sendiri-sendiri. Misalnya kamu lagi di rumah setelah makan siang, lihat ada gerhana atau gerhana kan? Ada banyak bintang kan? Udah pernah belum menyaksikan gerhana matahari? Kalau gerhana itu jadi terang, jadi gelap. Jadi kalau kamu udah nampak sholat gerhana, baru kamu lakukan sholat gerhana sendiri atau munfarid. Selanjutnya, waktu pelaksanaannya selama terjadinya gerhana baik matahari maupun bulan. Sholat kusuf dilaksanakan pada waktu mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari tampak utuh seperti semula. Jadi waktu masih proses sampai selesai, itu masih ada waktu kamu untuk melakukan sholat gerhana. Ada tata cara sholat gerhana, ya, sebagai berikut. Pertama, kita tetap melakukan niat sholat gerhana, ya. Kedua, takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar. Membaca surah Al-Fatihah, lalu rukuk, lalu berdiri dari rukuk. Selanjutnya, rukuk kedua, iktidal, sujud dua kali, berdiri dan salam. Baiklah, selanjutnya kita tonton video tentang tata cara pelaksanaan sholat gerhana yang lebih utama. Cara pelaksanaan sholat gerhana yang lebih utama. 1. Niat sholat gerhana matahari sendirian. Usolli sunnatan liqusur rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana matahari menjadi imam. Usolli sunnatan liqusufi syamsi rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana matahari menjadi makmum. Usolli sunnatan liqusufi syamsi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana rembulan sendirian. Usolli sunnatan likhusufil qamari rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana rembulan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana rembulan menjadi imam. Usolli sunnatan likhusufil qamari rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana bulan 2 rakaat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana bulan menjadi makmum. Usolli sunnatan likhusufil qamari rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Niatnya 2. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah disunahkan membaca surat Al-Baqarah atau surat panjang yang durasi bacaannya setara dengan lama durasi surat Al-Baqarah. 3. Rukuk pertama membaca tasbih dengan masa kira-kira setara dengan membaca 100 ayat surat Al-Baqarah yang tidak dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. 5. Membaca surat Al-Fatihah lagi. Setelah itu, disunahkan membaca surat Ali Imran atau surat yang panjang waktu bacaannya setara dengan surat Ali Imran. 6. Rukuk kedua dengan membaca tasbih dengan masa kira-kira setara dengan membaca 80 ayat surat Al-Baqarah. Yang tidak dengan membaca Sami'allahu liman hamidah.
7. Sujud pertama dengan membaca tasbih dengan durasi kira-kira setengah dengan membaca 100 ayat surat Al-Baqarah. 8. Duduk di antara dua sujud. 9. Sujud kedua membaca tasbih dengan waktu kira-kira setara dengan membaca 80 ayat surat Al-Baqarah. 10. Berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua. 11. Membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu, disunahkan membaca surat An-Nisa atau membaca surat yang mempunyai durasi setara dengan surat An-Nisa. 12. Untuk pertama, membaca tasbih dengan masa kira-kira setara dengan membaca 40 ayat surat Al-Baqarah. 13. Iktidal dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. 14. Membaca Al-Fatihah kedua. Setelah itu, membaca surat Al-Ma'idah atau surat yang banyak. Waktu bacaannya setara dengan surat Al-Ma'idah. 15. Rukuk kedua membaca tasbih dengan masa kira-kira setara dengan membaca Allahu liman hamidah. 16. Sujud pertama membaca tasbih dengan waktu kira-kira setara dengan membaca 70 ayat surat Al-Baqarah. 17. Duduk di antara dua sujud. 18. Sujud kedua membaca tasbih dengan waktu kira-kira sama dengan membaca 50 ayat surat Al-Baqarah. 19. 5 kali sebelum membaca surat Al-Fatihah. Oke, demikian video pembelajaran kita yang kita tonton menjelaskan hikmah dari sholat gerhana, istisqa dan jenazah. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, adapun tujuannya dalam kehidupan sehari-hari apa? Contohnya misalnya sholat gerhana. Apa gunanya sholat? Untuk menjaga diri kita dari berbuat maksiat, ya. Ya, berarti kalau orang yang sudah sholat tapi masih juga bermaksiat, masih suka main judi, berarti dia tidak sholat, dia hanya untuk gerakan saja, ya. Dia tidak melakukan sholat yang sebenar-benarnya. Jadi setelah belajar ini, diharap ada gerhana matahari, ada minum sesuatu, atau ada keluarga atau saudara yang meninggal, kita sudah bisa melaksanakan untuk sholat jenazah. Oke? Sebelum kita lanjut pelajaran, kita berdiri sebentar, semuanya berdiri. Nah, biasanya ibu yang memberikan speaking, coba sekarang ibu minta salah satu kawan kita, Muhammad. Kita coba ide sedikit dari teman kita. Sebelum kita lanjut pelajaran, kita berdiri sebentar, semuanya berdiri. Nah, biasanya ibu yang memberikan speaking, coba sekarang ibu minta salah satu kawan kita, Muhammad. Kita coba ide sedikit dari teman kita, Rahmat. Oke. Ya, semuanya ikut ya. Oke, gimana sedikitnya? Ini ya, kelompok semangat, 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 semangat. Ya, Oke, bisa ikut? Bisa. Oke, yuk kita mulai. dua, tiga, tepuk semangat. Oke, bisa ikut? Bisa. Oke, yuk kita mulai. Dua, tiga, tepuk semangat.
Rata-rata sudah selesai di perwakilan kelompok aja karena waktu kita nggak cukup ya. Silakan tampil kelompok 1 ke depan. Oke, dah kakak bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebutkan saya dari kelompok 1, saya akan menjelaskan materi apa itu sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sholat yang dilakukan ketika terjadinya sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Sholat gerhana itu dia terjadi karena sholatnya itu di waktu gerhana dan setelah gerhana batasnya. Dan dia sholat gerhana itu sama juga dengan sholat itu. Ya, oke. Akan melaksanakannya ada pertanyaan. Kita boleh bertanya. Tata caranya bagaimana? Coba ada pertanyaan tuh, Nabila, silakan tanya. Silakan tata caranya ya. Ya, oke. Silakan Nabila bertanya. Boleh nggak kalau misalnya udah kita melakukan Oh, berarti waktunya udah lewat sejak yang lalu bertanya. Baru mau sholat. Udah dulu. Oke, tahan dulu pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, Alif, silakan berdiri. Bertanya. Ya, silakan Bapak. Oh, Alif bertanya berapa rakaat boleh dilaksanakan sholat gerhana. Oke, lalu nih si Farsha di tangan. Oke, boleh berdiri Farsha. dilakukan bersama-sama atau dilakukan sendiri? Oh, jadi Farsha bertanya sholat gerhana itu lakukannya boleh munfarid sendiri atau harus berjamaah? Iya kan begitu ya? Oh iya. Oke, silakan dijawab oleh kelompok 1 pertanyaan dari 3 pertanyaan tadi ya. Oke. Gantian jawab. Coba yang kedua yang jawab. Si Yusuf. Tadi pertanyaan pertama apa tadi? Kalau udah lewat sejam, boleh nggak sholat gerhana atau masih terhitung sholat gerhana atau tidak? Dari kita akan dijawab pertanyaan dari kita. Jawabannya adalah sholat gerhana itu tidak diperbolehkan ketika sudah melewatkan gerhana matahari dan gerhana bulan, dikarenakan memang sudah khusus ketika gerhana bulan atau gerhana matahari saja. Oh, berarti saat terjadi gerhana saat baru mulai proses sampai hampir selesai. Ya, begitu ya. Jadi kalau udah sejam, enggak lagi sholat asar mungkin ya akhirnya. Kalau gerhana matahari yang udah bulat. Oke, pertanyaan kedua tadi dari Alif. Ya, tadi pertanyaan apa tadi Alif? Berapa aja? Oke, pertanyaan dari si Alif tadi jawab sampai jawab. Dimas, oke boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berapa rakaat ditanya ya? Berapa rakaat boleh sholat gerhana? Oh, 2 rakaat. Bagaimana Alif? Oke. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Farsha tadi. Pertanyaannya kalau masalah itu tadi sholat gerhana itu dilakukannya harus sendiri atau harus berjamaah atau boleh sendiri boleh jamaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Kurniawan, saya dari kelompok 1. Saya menjawab pertanyaan dari pemateri. Dia menanyakan apakah sholat gerhana itu boleh dilakukan sendiri atau beramai-ramai atau berjamaah. Dengan kedua-dua itu bisa dilakukan. Untuk sendiri berjamaah bisa dilakukan kedua-duanya. Oke, bagaimana? Udah? Oke. Baiklah, boleh ditutup. Selamat
tidak ada kalau itu kata yang punya ibu kalian mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran kita, ya, apa kesimpulan dari pelajaran hari ini? Simpulannya adalah, coba simpulkan, Pasha, simpulkan. Kita belajar hari ini tentang sholat gerhana. Dari yang kamu dapat dari pelajaran sholat gerhana ini, Saya banyak kali mengandalkan siluman dalam itu dalam presentasi ini Bu, tapi dalam materi ini maksudnya. ya, Soalnya sederhana itu manfaatnya banyak sekali untuk kita. Bisa menghindar dari hal-hal yang melakukan bahwa manfaat sederhana ini sangat banyak Bu. Terutama satu hal, bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang berbuat buruk kepada kita. ya. Dan setelah itu sederhana yang saya bukan Bu, minta ampun kepada Allah. Oke, kesimpulannya tadi kita sholat gerhana atau makro sholat itu pahalanya sangat besar. Tadi di video kita lihat 80 kali 80 kali lipat pahalanya. Oke, sekarang lanjutkan refleksi. Nah, Yusuf, silakan harus ini. Ya, apa refleksi yang kamu dapat, kira ilmu yang kamu dapat? Yang saya dapat pasti tata caranya juga apa sih manfaat juga yaitu Baiklah, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan Bagaimana yang pelajari hari ini? kami yang saya pelajari dari pelajaran ini adalah Ya.